Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat semuanya. Selamat datang di podcast Potsal, podcast ngasal. Bersama saya Syawal Ibrahim Hakim dengan NPM 182230150 dari kelas 2B. Dan pada episode kali ini, kita akan membahas secara mendalam tentang salah satu produk kopi yang paling populer, yaitu Nescafe. Jika kalian seorang pecinta kopi, khususnya kopi instan, pasti sudah tidak asing lagi dengan produk ini. Tetapi, bagaimana sebenarnya Nescafe memenuhi ekspektasi pelanggan dalam hal rasa, kemasan, harga, dan banyak faktor lainnya? Untuk menjawabnya, kita akan menggunakan metode analisis yang sangat menarik, yaitu House of Quality serta kuesioner Google Forms. Nah, mungkin sebagian dari kalian masih awam mendengar House of Quality. Oke, House of Quality ialah salah satu metode dalam Quality Function Deployment atau QFD yang digunakan untuk memahami bagaimana kebutuhan pelanggan dapat diterjemahkan ke dalam karakteristik teknikal atau fitur produk. Jadi, kalau kita berbicara tentang Nescafe, kita akan melihat apa yang diinginkan konsumen, seperti rasa kopi yang enak, kemasan praktis, dan harga terjangkau, dan bagaimana karakteristik teknikal produk Nescafe memenuhi kebutuhan tersebut. Maka dari itu, saya juga akan melibatkan beberapa data yang saya kumpulkan melalui survei yang saya lakukan dengan responden, dan hasilnya memberi gambaran jelas tentang kebutuhan pelanggan dan prioritas mereka terhadap produk Nescafe. Oke, selanjutnya adalah hasil survei pelanggan Nescafe. Jadi, dalam survei yang telah dilakukan, ada beberapa kebutuhan pelanggan utama yang muncul. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, kita bisa melihat pola yang menarik. Berikut adalah beberapa temuan penting dari hasil survei pelanggan. Oke, yang pertama adalah rasa kopi. Mayoritas responden sangat menilai positif rasa kopi dari Nescafe ini. Mereka menyatakan bahwa rasa kopi Nescafe cukup enak dan konsisten. Yang kedua adalah kemasan yang praktis. Kemasan Nescafe cukup dipuji karena kemudahan penggunaannya. Beberapa pelanggan menginginkan kemasan yang lebih ramah lingkungan, tetapi secara umum kemasan ini sudah memenuhi harapan praktis. Yang ketiga adalah harganya. Nescafe mendapat rating yang bervariasi terkait harga. Sebagian besar pelanggan merasa harga produk Nescafe masih terjangkau. Namun ada juga yang merasa harganya agak mahal jika dibandingkan dengan merek lain seperti Kapal Api dan Good Day. Beberapa responden juga mencatat bahwa terkadang rasa kopi terlalu manis atau tidak cukup kuat, yang membuat mereka menambahkan gula tambahan. Ini menunjukkan adanya keinginan untuk penyesuaian rasa yang lebih personal. Nah, oke, di sini akan ada responden yang akan menjelaskan perspektifnya untuk produk Nescafe nih. Kalau kita ngomongin soal kopi instan sih yang paling unggul menurut aku Nescafe ya. Lebih baik gitu dibandingkan Good Day sama Kapal Api. Pertama soal rasa, Nescafe tuh nawarin cita rasa yang konsisten sama premium. Teknologi mereka juga untuk memproses kopi benar-benar ngejaga keaslian aroma dan keseimbangan antara rasa pahit dan manis. Sementara itu kan Good Day lebih fokus ke rasa manisnya ya. Mungkin cocok untuk anak muda, tapi kurang memuaskan kalau ngomongin kopi asli tuh. Terus kalau Kapal Api di sisi lain punya karakter rasa yang kuat, tapi aftertaste-nya tuh sering yang terlalu tajam gitu loh. Jadi kurang ramah buat yang ingin kopi yang smooth. Nah, oke, selanjutnya saya akan menjabarkan kebutuhan pelanggan dengan karakteristik teknikal Nescafe. Nah, berdasarkan data ini, kita bisa memetakan kebutuhan pelanggan ke dalam karakteristik teknikal produk Nescafe melalui House of Quality. Sebagai contoh, rasa kopi dan kualitas biji kopi memiliki hubungan yang sangat erat. Jika Nescafe ingin terus mempertahankan kualitas rasa kopi yang enak, mereka harus memastikan bahwa biji kopi yang digunakan adalah biji kopi berkualitas tinggi. Nah, sementara itu, kemasan menjadi hal yang sangat penting nih, karena terkait dengan kepraktisan dan portabilitas produk. Dari hasil survei juga kita bisa lihat bahwa banyak konsumen yang memilih Nescafe karena kemasannya yang mudah digunakan, seperti saset yang praktis dan mudah dibawa berpergian. Nah, ada tambahan informasi lagi nih dari analisis House of Quality. Kita juga melihat adanya hubungan antara harga dan kualitas bahan baku. Meskipun harga menjadi salah satu faktor yang sangat dipertimbangkan oleh konsumen, terkadang ada trade-off antara harga yang lebih murah dan kualitas bahan baku yang lebih baik. Ini adalah tantangan utama yang harus dihadapi oleh Nescafe. Oke, segmen yang selanjutnya itu adalah perbandingan dengan kompetitor ya, yaitu Good Day dan Kapal Api.
Di pasar kopi instan tentunya Nescafe bukan satu-satunya pemain. Ada 2 merek besar lainnya juga yang kita kenal, yaitu Good Day dan Kapal Api. Mungkin teman-teman juga sering lihat dimanapun, di warung, di Indomaret, dimanapun juga ada. Dan mari kita bandingkan ketiga produk ini berdasarkan temuan dari House of Quality dan hasil survei kuesioner saya. Nah, jika kita lihat Good Day terkenal dengan rasa kopi yang lebih manis dan ringan, yang cocok untuk konsumen yang menyukai rasa kopi yang tidak terlalu pahit. Sementara Kapal Api dengan rasa kopi yang lebih kuat dan berani, banyak digemari oleh mereka yang suka dengan rasa kopi yang lebih pekat dan kuat. Nescafe, di sisi lain menempatkan dirinya juga sebagai produk yang menawarkan rasa kopi yang lebih balance, cocok untuk konsumen yang mencari rasa kopi yang pas, tidak terlalu manis atau tidak terlalu pahit. Tapi, tentu saja untuk tetap bersaing, Nescafe harus tetap berinovasi dalam kemasan yang lebih praktis dan varian rasa yang lebih banyak untuk memenuhi selera yang beragam. Nah, mungkin teman-teman pecinta kopi juga udah tahu nih, Nescafe mengeluarkan produk baru yaitu Nescafe Ice Roast, yang dimana kemasan kopi ini tuh jadi bisa dikocok langsung ke air dingin gitu. Tapi kembali lagi kepada kalian juga, kalian lebih suka kopi yang hangat atau kopi yang dingin? Kalau saya pribadi lebih suka kopi yang dingin, karena jadi saset ini bisa saya bawa kemana-mana dengan air dingin. Oke, selanjutnya adalah rekomendasi untuk Nescafe nih. Berdasarkan analisis House of Quality dan hasil kuesioner, ada beberapa rekomendasi untuk Nescafe agar tetap unggul di pasar kopi instan yang sangat kompetitif ini. Pertama, inovasi kemasan. Meskipun kemasan Nescafe sudah praktis, konsumen semakin peduli dengan isu lingkungan. Mungkin Nescafe juga bisa mempertimbangkan untuk menggunakan bahan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Kedua, diversifikasi rasa. Meskipun Nescafe sudah cukup variatif, menambah pilihan rasa yang lebih bervariasi bisa menjadi strategi untuk menarik lebih banyak pelanggan. Lalu ketiga, penyesuaian harga. Mengingat harga menjadi faktor yang sangat penting, Nescafe bisa mengeksplorasi penurunan harga atau memberikan paket promo untuk memastikan produk mereka tetap terjangkau dan tren, terutama bagi konsumen yang sensitif terhadap harga. Lalu yang keempat, penggunaan bahan baku premium. Terus mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas biji kopi yang digunakan agar rasa kopi tetap konsisten dan enak. Nah, segmen berikutnya adalah analisis pentingnya manajemen kualitas dalam persaingan bisnis kopi ini, yaitu manajemen kualitas memiliki peran yang sangat krusial dalam dunia bisnis, terutama dalam pasar yang kompetitif seperti industri kopi instan. Kualitas produk akan menentukan loyalitas pelanggan dan memberikan keunggulan kompetitif yang besar. Dalam hal ini, House of Quality membantu perusahaan seperti Nescafe untuk lebih memahami harapan konsumen dan memastikan produk mereka selalu memenuhi standar kualitas yang tinggi. Nah, oke teman-teman pecinta kopi dan teman-teman semua yang mendengarkan, demikianlah ulasan tentang produk Nescafe dan bagaimana mereka menggunakan House of Quality untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan berfokus pada rasa, kemasan praktis, harga terjangkau, serta kualitas bahan baku, Nescafe bisa terus bertahan dan bersaing ketat di pasar kopi instan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini dan jangan lupa untuk tetap mengikuti episode-episode selanjutnya yang membahas berbagai topik menarik lainnya. Sampai jumpa.